Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian dalam keadaan yang baik-baik saja? Ibu harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Terlebih di masa pandemi ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebagaimana setiap kita akan melakukan suatu kegiatan, terlebih proses belajar mengajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, Ibu akan menampilkan doa belajar. Ini dia. Marilah bersama-sama kita membaca doa. Mengangkat tangan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi sidni ilman warsudni fahman. Amin. Nah, alhamdulillah, setelah kita membaca doa, Ibu ingin bertanya lagi, apakah kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Wah, alhamdulillah kalau semuanya sudah siap. Ibu harap kita semua dalam keadaan yang siap untuk mengikuti pembelajaran. Semoga setelah membaca doa tadi, pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian sudah siap belum mengikuti pembelajaran? Ibu harap kalian semua sudah siap ya. Ibu juga sudah sangat siap dan sangat excited ingin memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya sudah ada yang tahu mengenai pembelajaran kita hari ini? Nah, kalau belum ada yang tahu, Ibu sedikit memberikan gambaran mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apakah dari kalian ada yang pernah mendengar kata toleransi? Wah, alhamdulillah kalau semuanya sudah pernah mendengar kata toleransi. Jadi, di sini ada yang tahu toleransi itu apa? Nah, baiklah. Sedikit Ibu beri gambaran mengenai toleransi ya. Jadi, toleransi adalah bagaimana kita menghargai orang di sekitar kita. Karena yang mana kita ketahui Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama. Jadi meskipun berbeda suku, ras, agama, dan budaya, namun kita harus tetap saling menghargai, saling menoleransi kepercayaan, suku, ras, dan budaya yang dimiliki oleh setiap warga. Sebagaimana kita hidup berdampingan, kita harus saling menghargai dan saling mensupport. Baik anak-anak, itulah tadi gambaran mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya, apakah semuanya hadir hari ini? Wah, alhamdulillah, Ibu senang sekali kalau ternyata hari ini semua siswa-siswi Ibu hadir. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran inti. Nah, jadi anak-anak, sekarang kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita, yang mana hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, pada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, jadi judul subtema kita pada hari ini yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Nah, maksud dari kebersamaan dalam keberagaman ini adalah kita tetap bersama, kita tetap satu meskipun dalam keberagaman. Ya, seperti kita ketahui sendiri bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak sekali keberagaman di dalamnya. Nah, keberagaman apa saja itu? Berupa agama. Kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat 6 agama. Nah, meskipun kita berbeda-beda agama, namun kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kita tetap hidup dalam kerukunan, kita tetap hidup berdampingan. Namun, hal tersebut tidaklah menjadi sebuah penghalang. Nah, di Indonesia juga berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Namun semua itu tidak menjadi penghalang untuk kita tetap satu, untuk kita tetap utuh, untuk kita tetap bisa hidup rukun. Nah, sekarang Ibu tampilkan gambar pada buku siswa. Nah, ini dia. Nah, jadi anak-anak sekalian dapat mengamati dari gambar ini. Di gambar ini terdiri dari beberapa orang yang memiliki perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk mereka.
perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang. Mereka tetap bekerja sama, mereka tetap hidup rukun meskipun mereka memiliki perbedaan. Jadi anak-anak sekalian, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa perbedaan bukanlah suatu penghalang untuk melakukan suatu hal, terlebih suatu hal kebaikan. Jangan menjadikan perbedaan agama, suku, ras, dan budaya menjadi suatu penghalang bagi kita. Tidak seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak, setelah ibu menampilkan gambar tadi, sedikit ibu jelaskan lagi bahwa toleransi bukan hanya mengenai menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, tetapi menghargai pendapat orang lain juga merupakan suatu toleransi. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak sekali ras, suku, budaya, agama, sehingga bisa saja dan kemungkinan besar kita juga memiliki perbedaan pendapat. Nah, untuk mencegah konflik dan perdebatan, maka kita harus menerapkan sikap saling menghargai. Saling menghargai toleransi tadi itu. Nah, anak-anak, jadi ibu beri sedikit gambaran mengenai kita. Sebenarnya kita di Indonesia sudah banyak sekali melakukan sikap toleransi. Misalnya seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdiri dari 6 agama dan banyak sekali suku, ras, dan budaya, serta perbedaan pendapat dari tiap orang. Karena tiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat ya. Nah, misalnya agama, misalnya kita hidup bertetangga. Kita dengan tetangga kita memiliki perbedaan agama. Misalnya kita adalah seorang muslim dan tetangga kita adalah seorang non-muslim. Maka jika mereka melakukan ritual keagamaan mereka, maka kita meskipun kita adalah seorang muslim, kita tetap harus menghargai dan menghormati serta mensupport apa yang mereka lakukan. Begitupun sebaliknya, jika kita yang melakukan kegiatan agama kita, maka mereka juga menghargai dan mensupport apa yang kita lakukan. Nah, misalnya lagi perbedaan budaya. Seseorang melakukan kegiatan budayanya, maka kita tidak boleh mengkritik ataupun tidak mendukung apa yang mereka lakukan, karena setiap orang di Indonesia memiliki hak. Nah, apa yang mereka lakukan itu adalah hak mereka, jadi kita tidak boleh mengganggu-gugat hal tersebut. Nah, kita dapat mencegah beberapa konflik dari perbedaan dengan cara bersabar dan menahan diri agar kita dapat tetap hidup rukun dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita. Jadi meskipun kita memiliki perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, perbedaan pendapat kita tetap dalam keadaan baik dan rukun. Nah, jadi anak-anak, pada hakikatnya kita manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di sini Ibu beri gambaran lagi sedikit mengenai toleransi. Misalnya di lingkungan sekolah. Misalnya anak-anak sekalian di sekolah. Nah, setiap akan membaca doa kan dikatakan bahwa membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kita tidak menuntut seseorang untuk mengikuti apa yang kita yakini. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena setiap orang memiliki kepercayaannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu, manusia yang bertoleransi adalah manusia yang mau mengerti, memahami, dan membantu manusia lain. Nah, contohnya lagi, pada saat kita melihat keluarga, tetangga, atau seseorang yang terkena musibah, misalnya musibah bencana alam, maka kita secara sigap membantu dan memberi donasi dari apa yang mereka alami, misalnya berupa bahan makanan, pakaian, ataupun berupa uang. Nah, kita dapat membantu mereka dengan hal-hal tersebut. Jadi toleransi ini sebenarnya sangat, bisa Ibu katakan, sangat penting ya kita tanamkan pada diri kita.
karena kita tinggal di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia, dimanapun kita berada, kita harus tetap menerapkan yang namanya toleransi, saling menghargai dan menghormati, agar kita tetap bisa hidup rukun dan tidak konflik dengan tetangga, keluarga, atau siapapun itu. Nah, selanjutnya ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang pernah melakukan menerapkan toleransi ini? Nah, jadi anak-anak, ibu sekarang ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang pernah menerapkan sikap toleransi ini? Kalau ada, ibu silahkan kalian ceritakan dan tuliskan kegiatan toleransi apa yang pernah kalian lakukan. Nah, jadi anak-anak, toleransi itu banyak sekali bentuknya. Dengan menghargai hak dan kewajiban orang lain atau suatu umat beragama, itu sudah salah satu bentuk toleransi. Dalam keluarga, kita menghargai pendapat orang tua kita, kakak kita, saudara kita, keluarga kita, itu juga sudah salah satu bentuk toleransi, karena setiap orang berhak untuk berpendapat. Jadi pada intinya kita tidak boleh memaksakan kehendak seseorang untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Nah, kita ketahui sendiri kan bahwa semboyan bangsa kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Wah, alhamdulillah kalau kalian tahu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu. Nah, ini yang menjadi penguat kita. Meskipun kita berbeda, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kita tetap dapat hidup rukun meskipun kita berbeda. Yang penting kita menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, misalnya dalam perbedaan pendapat, kita dengan seseorang berbeda pendapat, maka kita tidak boleh langsung emosi, kita tidak boleh langsung marah-marah, maka kita dapat melakukan suatu perbincangan kembali atau musyawarah untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita. Intinya toleransi adalah suatu sikap yang sangat baik sekali, karena bagaimana kita menghargai orang lain, dan toleransi adalah hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Toleransi kita mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, agar kita tetap bisa hidup rukun. Nah, jadi anak-anak, ada juga loh resikonya jika kita tidak menerapkan sikap toleransi. Apakah itu? Ada yang tahu? Jadi jika kita tidak menerapkan sikap toleransi, maka bisa saja terjadi konflik, bahkan perpecahan. Nah, ini yang sangat kita hindari dan sangat kita takutkan jika kita tidak toleransi, jika kita tidak menerapkan sikap toleransi, sehingga menyebabkan konflik, bahkan perpecahan. Tidak boleh, itu harus kita hindari ya. Jadi dimanapun kita harus tetap menerapkan sikap toleransi, karena yang namanya perbedaan akan selalu ada. Meskipun bukan perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, tetapi perbedaan pendapat dan apapun itu kita harus menoleransi, karena kita harus saling menghargai apa yang menjadi pendapat dan apa yang menjadi pilihan seseorang. Kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk mengikuti apa yang menjadi pilihan kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang pernah mendengar cerita perbedaan bukanlah penghalang? Nah, kalau begitu ibu ceritakan dulu ya mengenai perbedaan bukanlah penghalang. Nah, jadi anak-anak, sebenarnya inti dari perbedaan bukanlah penghalang semuanya tadi sudah ibu jelaskan. Sudah masuk, apa yang ibu jelaskan tadi sudah masuk ke dalam cerita perbedaan bukanlah penghalang. Perbedaan bukanlah penghalang, ya seperti kita ketahui bahwa meskipun kita berbeda dengan seseorang, berbeda apapun itu, entah keyakinan, suku, agama, ras, budaya, dan kepercayaan, hal tersebut bukanlah menjadi suatu penghalang untuk kita dapat tetap hidup rukun, dapat hidup dengan tentram, dapat hidup berdampingan. Itu bukanlah suatu penghalang. Untuk kita dapat bekerja sama, itu pun juga bukanlah suatu penghalang. Nah, jadi ibu ceritakan sedikit.
Misalnya cerita perbedaan bukanlah penghalang. Pada hari Minggu, siswa mendatangi sekolah untuk melakukan kegiatan menghias kelas. Karena hari Senin akan diadakan penilaian lomba dari sekolah untuk menyambut kegiatan kemerdekaan. Misalnya si A mengatakan bahwa teman-teman, mohon maaf saya hari ini lambat untuk hadir di sekolah karena pagi ini saya harus mengikuti kegiatan keagamaan saya di gereja terlebih dahulu. Nah, jika kita menoleransi maka kita menghargai keyakinan dia, menghargai apa yang ada dalam agama dia. Nah, selanjutnya setelah si A datang di sekolah, tiba di sekolah, kita yang beragama muslim pun melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Maka si A juga menghargai apa yang kita yakini, apa yang akan kita lakukan dalam agama kita, apa yang menjadi kewajiban dalam agama kita. Nah, itu juga salah satu contoh menghargai. Nah, jadi perbedaan bukanlah suatu penghalang untuk kita tetap dapat hidup berdampingan dan hidup rukun. Nah, anak-anak, jadi setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Jangan bersedih, tugas yang Ibu berikan tidak sulit kok. Jadi kalian dapat mengirimnya nanti di WhatsApp ya. Jadi Ibu akan mengirimkan link. Ibu akan mengirimkan link atau Ibu juga nanti cantumkan linknya mengenai tugasnya. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas, kalian telaah ulang, kalian baca ulang, kalian pahami kembali mengenai cerita-cerita perbedaan bukanlah penghalang. Nah, setelah kalian membaca dengan baik, setelah memahami dengan baik kembali mengenai cerita perbedaan bukanlah penghalang, maka kalian dapat membuat ringkasan mengenai cerita tersebut. Nah, nanti Ibu akan tampilkan juga di sini dan Ibu juga akan kirim di WhatsApp mengenai langkah-langkah kalian dalam mengerjakan tugas. Jadi jangan bingung, Ibu tidak akan memberikan kalian tugas yang menyulitkan. Namun Ibu di sini akan mengukur sejauh mana kalian bisa memahami apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kalian baca sebentar. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita telah melakukan pembelajaran hari ini. Jadi sekali lagi pembelajaran kita hari ini mengenai toleransi. Jadi toleransi itu sangat penting kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus menerapkan sikap toleransi itu sangat penting ya, agar tidak terjadi konflik dan perpecahan. Dan juga kita bisa saling hidup rukun jika kita saling menoleransi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harapkan apa yang kita pelajari memiliki manfaat, dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang telah kita pelajari hari ini, sehingga pembelajaran tersebut dapat tinggal dalam pikiran dan dalam hati kita, sehingga kita dapat menerapkannya. Nah, maka dari itu sebelum kegiatan ini berakhir, marilah kita bersama-sama membaca doa. Nah, ini Ibu tampilkan doa setelah belajar. Kita mengangkat tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita telah melakukan kegiatan pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah menyimak, mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Satu lagi Ibu ingin memberikan satu motivasi. Nah, anak-anak, belajar. Kita harus belajar dari sekarang untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Karena jangan sampai kita menyesali hal-hal yang tidak kita lakukan sekarang di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.